Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas 1 ayat 10 ingin membahas soal tentang teori keseimbangan. Di sini saya ditemani Hajir, Deden, Thomas, dan Mirza Lanas. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin akan dilanjutkan oleh Mirza Lanas. Ya, saya mau nanya nih, apa sih yang dimaksud dan siapa kaum klasik itu? Oke, pertanyaannya saya jawab ya. Apa dan siapa kaum klasik itu adalah ekonomi klasik atau mikro atau equilibrium pasar mengasumsikan bahwa penawaran tenaga kerja berlebihan akan menurunkan upah menuju tingkat equilibrium baru. Hasilnya pengangguran tidak pernah ada. Tokoh-tokoh kaum klasik diantaranya adalah Adam Smith, Thomas Malthus, David Ricardo, dan John Stuart Mill. Itu jawabannya. Ya, mungkin ada sanggahan lagi. Model keseimbangan sintesis klasik di sini dijelaskan ada dua asumsi yang penting, yaitu pertama, perekonomian tersusun dari pasar-pasar yang terstruktur persaingan sempurna, dan kedua, bersifat netral. Fungsi produksi agregat dalam model klasik yaitu Y sama dengan F KL. Karakteristiknya ya seperti analisis dilihat bahwa beberapa aspek diantara asumsi fondasi dan mikronya. Asumsinya satu, pasar akan selalu dalam keseimbangan. Berlakunya hukum Walras. Hukum Walras mengatakan bila ekonomi terhadap pasar dan banyak N satu pasar berada dalam keseimbangan, maka pasar KN istilahnya mencapai keseimbangan. Fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Dan keempat, yang terakhir, perekonomian adalah perekonomian tertutup. Ya, pertanyaan kedua, ada yang ingin ditanyakan lagi? Biasanya mau nanya lagi dong, apa dan siapa Keynes itu? Oke, pertanyaan tersebut akan saya jawab. Nah, siapa itu Keynes? Itu karya John Maynard Keynes adalah The General Theory of Employment, Interest and Money. Dia menjelaskan bukanlah harga dan upah yang menentukan tingkat pengangguran, melainkan tingkat permintaan agregat atas barang dan jasa. Model keseimbangan sintetis Keynesian. Model keseimbangan dalam analisis model Keynes timbul dari akibat yang terjadi daripada sektor moneter dan menghasilkan keseimbangan yang besar. Pendapatan nasional dilihat besarnya konsumsi rumah tangga, investasi sektor dunia usaha, pengeluaran pemerintah, serta ekspor dan impor. Ya, menurut lu sintesis Keynesian itu apa ya? Menurut itu asumsi yang mendasari model ISLM, kombinasi asumsi model klasik dan Keynes, yaitu pertama, pasar akan selalu dalam keseimbangan. Kedua, berlakunya hukum Walras. Hukum Walras mengatakan bila perekonomian terdapat pasar dan sebanyak N1 pasar telah berada dalam keseimbangan, maka pasar niscaya telah mencapai keseimbangan. Yang ketiga, fungsi uang sebagai alat transaksi dan spekulasi. Dan yang keempat, perekonomian adalah perekonomian tertutup. Ya, jadi kesimpulannya dari sintesis klasik dan Keynesian ini yaitu adalah campuran dari sintesis klasik dan Keynesian yang tadi dijelaskan oleh teman-teman. Jadi kesimpulannya dari yang kita bahas terakhir ini adalah model ini menjelaskan bahwa kondisi keseimbangan ekonomi atau keseimbangan umum akan tercapai bila pasar barang dan jasa atau pasar uang modal secara simultan berada dalam keseimbangan. Ya, saya rasa itu saja yang kami bahas dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.